Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan segmen kedua diskusi kita hari ini, Business Leaders Challenges in 2009, khususnya di Indonesia. Kita membicarakan apa sih tantangan yang kita hadapi tahun ini as business leaders, karena kita tahu financially seluruh dunia sedang downturn, bermasalah pada dunia usaha karena uang merupakan darah buat pengusaha tentunya, buat dunia usaha. Dan juga tahun ini kita lihat di Indonesia ini ada pergerakan politik, ya, ada pemilihan umum parlemen maupun presiden. Bagaimana kedua hal ini bisa mempengaruhi industri kita, usaha kita di Indonesia tahun 2009 ini, yang mungkin masih berfluktuasi, sehingga apa yang kita bicarakan lebih apa yang terjadi hari ini, yang terjadi dekat-dekat, dan mungkin yang kita bisa lihat tidak jauh dari saat sekarang, karena terlalu jauh kita masih belum bisa melihat apa yang akan terjadi. Oke, kita coba lihat hasil survei, beberapa hasil survei. Dikatakan dari BI dan Dana Reksa Indonesia, Januari ini customer confidence index itu meningkat loh. Berarti adanya ekspektasi konsumen yang lebih percaya, lebih optimis dibandingkan bulan Januari, ya, bahkan apalagi dibandingkan tahun lalu, ya. Jadi bulan Januari kelihatannya konsumen cukup positif, cukup optimis, ya, karena biasanya kalau consumer confidence index itu naik, umumnya akan diikuti oleh pembelian yang lebih meningkat karena konsumen lebih nyaman gitu, ya. Kalau kita lihat dari bidang otomotif, kita lihat bahwa seluruh brand terjadi penurunan dibandingkan Januari. Kalau Januari itu Januari, dibandingkan Januari tahun 2008, bulan Januari 2009 terjadi penurunan yang rata-rata sebesar 23,5% menurut Gaikindo ini, ya. Kalau kita lihat per brandnya different, beda-beda, ada yang turunnya kecil, ada yang turunnya besar sekali, ya. Bandingkan Desember 2008, bulan Januari 2009 sangat menurun, ya. Cuma ada satu brand yang meningkat. Tetapi kalau kita lihat trennya menurun lah, 20 sampai 23,5% penurunannya. Bahkan Gaikindo secara umum beberapa bulan lalu mengumumkan mereka expect adanya penurunan 30 sampai 40% mungkin dari tahun ini terhadap konsumsi otomotif. Kalau ada pendapat katanya mobil bisa turun, motor yang akan menjadi banyak gitu kan. Tapi ternyata data menunjukkan tidak juga. Ya. Jadi penjualan Januari 2009 dibandingkan Januari 2008 untuk motor, ternyata penurunannya juga 20,5%, ya. Sumbernya dari Asosiasi Industri Kendaraan Roda 2 Indonesia, ya. Jadi kita lihat ternyata bukan motor juga menurun loh. Berarti memang konsumsi masyarakat terhadap kendaraan itu menurun. Bisa jadi juga disebabkan oleh sebagian dari pembelian kendaraan itu pasti tergantung oleh kredit. 85%. Iya, mungkin 85% untuk mobil, tetapi untuk motor mungkin 60%-an atau 70% masih tergantung kredit, sehingga penurunan ini banyak disebabkan oleh kredit juga, ya. Ya, kita lihat penurunan Januari 2009 dibandingkan Desember 2008 sekitar 7%, tetapi kalau Januari itu Januari dibandingkan 20% turunnya untuk motorcycle. Ya, ini beberapa angka saja yang saya bisa dapatkan yang sangat update untuk bahan diskusi hari ini, ya. Oke Pak, jadi Pak Sofyan, kita lihat dengan semua tren-tren seperti ini, orang bisa berekspektasi, orang bisa mengatakan harusnya begini, harusnya begitu, tetapi at the end para pengusaha itu akan mengambil tindakan yang menurut dia at this moment yang paling terbaik untuk dia, gitu kan? Ya, ya. Nah, kita mesti belajar dari wisdom of the crowd-nya nih. Apa sih yang mereka lakukan? Ya, saya pikir sebagian besar ya yang mereka lakukan sekarang itu adalah menjaga cash flow-nya, ya. Dia mesti mempersiapkan, dia punya cadangan itu untuk 1-2 tahun cash flow-nya. Sehingga apapun yang terjadi dia selamat. Maka itu dia tidak banyak bagi dividen, keuntungannya 2008. Itu yang sebagian yang mereka lakukan. Yang kedua tentu cut cost. Itu yang sudah kelihatan semua cost-cost. Itu sudah banyak dilihat. Ya, mereka cut ya. Cost-cost yang tidak perlu, apakah traveling atau entertainment atau iklan dan segala macam itu mereka mulai kuat turunkan. Ya, dan ini yang mulai you akan rasakan lebih banyak nanti. Jadi saya pikir itu yang mereka perlu lakukan, ya, dan mengkonsolidate semua.
capacity-nya juga mengkonsolidate juga dia punya pembelian bahan bakunya, stoknya dan segala macam. Itu yang kita lakukan, dan juga penjualan mereka sekarang ini juga karena ketakutan daripada resesi yang lebih lama ini, mereka juga nggak mau punya stok lagi. Kalau distribution tuh nggak mau punya stok banyak-banyak lagi. Kalau dia perlu dia telepon aja pabriknya deliver. Jadi dulu kita itu kalau jualan mereka punya stok 1 bulan dan lain-lain. Sekarang nggak mau lagi. Yes. Ya, dan juga pembeliannya itu juga kreditnya lebih panjang lagi mereka minta. All these things is happening. Jadi kreditnya kredit supplier ya, bukan kredit bank ya. Ya, dari pabrik. Kita kasih kredit lebih lama lagi. Kalau saya dengar ada pendapat yang bilang bahwa sebenarnya cadangan dana dari average perusahaan Indonesia ini hanya mampu untuk mereka mengcover operational expenses cuma 3 bulan katanya. Ya, untuk perusahaan kecil menengah ya. Gitu untuk ya. perusahaan kita yang gede 2 tahun kita siapkan. 2 tahun cukup ya untuk cover ini ya. Oke, kemudian kalau kita lihat Pak belakangan ini, terutama bulan belakangan inilah kita lihat foreign exchange itu berfluktuasi dan naik terus ya. Bagaimana mereka wisdom of crowd-nya pengusaha ini terhadap foreign exchange? Apakah mereka malah kolek atau apa nih? Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya yang terjadi ini menurut saya ya, karena tidak baiknya sosialisasi dari Bank Indonesia di dalam melaksanakan peraturan, di mana you kan $10.000 sekarang sudah mesti register. 100.000 mesti jelas untuk apa. Ya. Nah, orang-orang yang punya dolar sekarang itu nak mau jual dolarnya lagi, lebih baik dia simpannya dolarnya. Ngapain dia jual? Karena dia butuhkan juga besok. Sehingga transaksi dolar kita di Bank Indonesia itu menurun sekali tiap-tiap hari sekarang. And turunnya besar sekali. Karena transaksi dolar itu berkurang, orang yang mesti jual dolar tidak menjual karena dia perlukan besok, dia takut ada apa-apa. Karena itu sekarang supply-nya kurang. Jadi kebanyakan yang hold gitu Pak? Kebanyakan hold. Sudah itu kita mesti bayar bunga, bayar apa. Jadi perusahaan-perusahaan itu tak mau mentransaksikan dolarnya secara besar-besaran lagi. Dan karena ini melihat juga makin hari, kita ini kan banyak transaksi di dalam negeri kita pakai dolar ini. Hitung-hitungannya pakai dolar. Yaitu you beli gas pakai dolar, you sewa ruangan pakai dolar, semua di-charge pakai dolar. Jadi semuanya juga sekarang ini karena ketakutan mereka ada apa-apa dolar, krisis segala macam. Sekarang orang lama-lama nyimpan lebih banyak dolar dari rupiahnya. Depositonya juga sekarang. Jadi segala soal-soal psikologis ini menurut saya memang harus diperangi dengan betul-betul menjelaskan secara baik. Tapi ini komunikasi Bank Indonesia dengan bank komersial maupun dengan masyarakat ini kurang sekali. Sehingga orang ada kekhawatiran begitu, dan psikologis efek ini membuat kita punya rupiahnya sudah 12.000 ke atas sekarang. Jadi banyak pengusaha yang hold dolar Pak sekarang ya. And mereka sih nggak bisa disalahkan karena mereka on the interest gitu kan. Ya mau jual nggak jual kan urusan dia. Oke, mungkin dari audiens ada yang ingin share Pak Jo, how's business Pak? Ya, saya pernah bodoh sekali beberapa puluh tahun yang lalu tentang krisis Pertamina itu. Saya nggak mengerti tentang krisisnya, tapi yang saya lakukan adalah going door in door out, jualan aja as a salesman itu. Nggak ngerti krisisnya. Jadi kalau saya lihat-lihat krisis is not within my authority. Yes. Ya, tapi how do I live in the crisis? How do I live with crisis? Oke, tapi gimana sekarang you punya bisnis Pak di tahun 2009 ini? What do you expect? Yeah, I'm telling you tadi, I just keep on selling. Ya, tadi Pak Sofyan mengatakan cash flow itu benar sekali, karena in times of crisis yang kita cari adalah keep on turning, dansa terus gitu ya, and keep on living. Jadi bukannya cari untung lagi, tapi cari bertahan. How do you survive? Jadi Pak Harka bisa tahan sampai 2 tahun kalau cash flow-nya kuat gitu ya. Kalau kita barangkali cash flow tidak kuat sampai 2 tahun, karena kita itu bisnisnya adalah distribusi, jadi selling ya. Dan apa yang kita beli langsung harus kita bisa jual, kalau suruh nyetop juga tidak bisa gitu. Jadi saya kira masing-masing perusahaan tadi mempunyai kiatnya sendiri-sendiri untuk bertahan di dalam krisis ini atau hidup di dalam krisis. What is your business projection buat tahun 2009 ini Pak? Maksudnya in terms of growth, apakah jauh dibandingkan 2008 atau in terms of growth kita nggak growth tahun 2009. Oke, you plan not mungkin nggak growth gitu ya. But growth in inflation nggak juga. Jadi in unit maupun in value you don't plan, you don't expect ada growing too much lah gitu ya.
Enggak. Justru kita like Pak Sofyan said, keep on turning and cash flow diatur. Oke. Debt stock itu yang kita bilang kanker tadi, yang jangan terlalu banyak. Keep liquidity saja deh, likuiditas. Oke. And kalau bisa buat bayar operational, gaji terutama, bayar bunga itu yang paling pokok deh. So you have plan for expansion, for development gitu, kayak mungkin buka pabrik baru atau apa, postpone semua. Kalau pabrik tidak, cuman the way of selling. Jadi in times of crisis, it's good to think about new things that you can do. Oke. Jadi no new investment, tapi lebih kepada how to sell what we have now gitu Pak ya. What you have done today and how can you do it better. Oke. Itu loh. Oke. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.